dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, kamu juga. Aku kayaknya bakalan seneng banget kalau sampai ceritaku ini dinotis. Dinotis. Jadi awal mula aku dekat sama dia waktu kelas 11 SMK. Aku udah lama kenal sama dia dari MTS karena dia tuh guru aku. Dia kelahiran 98, beda 6 tahun sama aku, hahaha. Waktu aku kelas 9 MTS, aku dibimbing sama dia waktu lomba pramuka. Dia tuh orangnya suka banget pramuka. Waktu masuk SMK, aku juga masuk pondok. Pondoknya deketan sama sekolah. Samping-sampingan gitu deh. Karena sekolahku tuh yayasan. Nah, dia itu anak pertama yang punya yayasan. Anak kiai aku juga. Wok, 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 wok. Waktu aku kelas 10, dia masih pulang pergi dari Depok Bekasi buat kuliah. Jadi jarang ada di rumah. Waktu aku kelas 11, pas banget kuliahnya selesai dan dia lebih aktif di sekolah. Kalau di pondok sih dia kurang aktif, soalnya dia tuh kayak nggak sejalan sama keluarganya. Dia anak yang paling beda, gak bakal nyangka deh kalau dia itu anaknya kiai. Awal-awal ada dia tuh orang-orang kayak hektik banget. Aku sih bukannya kayak nggak tertarik sama dia, cuma lebih ke sadar diri aja buat ngedeketin. Lagian kayaknya mustahil banget buat dapet. Tapi ternyata semesta selucu itu ya buat bercanda. Aku jadi sekretaris OSIS waktu itu. Setiap ada acara buat bikin surat, banner, pamflet, aku kerjasamanya bareng dia. Dia tuh orangnya jago banget desain. Aku bener-bener dari nol diajarin sampai sampai ngerasa sejago ini sekarang. Dia juga ngajarin aku fotografi, ngelukis, yang semua itu jadi favorit aku sekarang. Ternyata obrolan kami nyambung, jokes kami juga nyambung, sama-sama receh. Kayak jokes bapak-bapak. Waktu itu dia juga pernah bilang, katanya hubungan yang awet itu karena selera humor yang sama. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana, Us? Dari hal-hal sederhana kayak sering bareng-bareng waktu di sekolah itu bikin aku jadi ngerasa nyaman sama dia. Tapi waktu itu dia udah punya pacar atau mungkin calon tunangan ya. Soalnya seantero juga udah tahu. Tapi siapa yang nyangka kalau di akhir tahun 2021 hubungannya malah kandas. Tahu kenapa? Karena perempuannya tuh udah minta serius tapi dia belum siap. Yang ada dia malah bilang, kalau ada laki-laki yang ngajak serius, terima aja. Jangan nungguin aku yang gak tahu sampai kapan. Dari situ kami makin dekat, dia makin banyak cerita, makin bawel. Sampai satu sekolah gosipin aku sama dia. Apalagi dia sampai buat akun second yang pengikutnya aku sama dia doang. Dan tahu nggak postingannya apa? Ada 10 postingan, terus 2 diantaranya itu foto kami berdua. Captionnya emoji heart gitu. Tolongnya itu lope merah maksudnya apa? Bahkan umi aku sempat nanya, aku bener-bener gak enak banget. Sama dia tuh aku ngerasa bener-bener punya teman. Apalagi aku anak pertama. Aku suka ngebayangin punya abang. Dan waktu sama dia tuh berasa punya abang beneran. Aku bahkan sempat bilang ke dia, kalau aku takut ditinggal nikah. Karena aku gak punya banyak teman. Terus jawaban dia, saya temenin sebisa mungkin. Karena kan kita gak tahu ke depannya bakal ada apa. Atau bisa aja kamu yang hilang. Dan dia beneran tepatin janjinya sampai nemenin aku lulus sekolah. Padahal di tahun 2022 dia sempet dijodohin sama santri pilihan kakeknya. Katanya dia gak mau dijodohin. Aku bilang, makanya buruan cari daripada dijodohin lagi. Terus jawaban dia, tuh ya, katanya minta ditemenin sampai lulus sekolah. Sekarang malah suruh saya nyari cewek. Gimana sih? Aku inget banget ekspresinya waktu itu lucu banget. Meski perasaanku ini udah mulai tidak terkendalikan, aku berharap masih bisa terus temenan sama dia. Tapi ternyata dia sendiri yang merobohkan dinding-dinding yang kubuat ini. Dia sendiri yang membuat aku melewati garis batas. Kami emang gak pacaran. Mungkin aneh ya karena dia anak kiai sedangkan aku santri di sana. Tapi kami juga tidak berkomitmen. Kami hanya saling menyayangi. Ya, mungkin begitu. Dia gak suka kalau aku bahas yang kami lakuin ini apa. Dia cuma bilang enjoy the moment kenal sama aku dan melakukan banyak hal karena buat besok-besok mungkin gak bisa katanya. Tapi kan ini gak aman banget buat aku, Gimana nanti kalau dia dijodohin lagi, disuruh nikah? Sedangkan umur ayahnya udah tua, udah pengen nimang cucu. Apalagi mantannya juga udah nikah. Dan semua ketakutanku udah terjadi sekarang. Tahun ini adalah masa pengabdian aku, jadi aku udah gak boleh pegang handphone. Jadi setelah aku lulus,
kami emang jarang ketemu karena interaksi kami emang lebih banyak di sekolah. Komunikasi kami juga semakin buruk, tiap bulan selalu aja berantem. Aku jadi lebih sensitif dan gampang marah-marah sama dia. Dari awal kami chatting, dia emang gak pernah langsung balas. Paling cepet tuh 15 menit, sekarang juga sama, tapi bedanya lebih lama. Dan aku ngerasa dia udah gak seantusias dulu. Aku ngerasa dicuekin, tapi dia gak terima waktu aku bilang kayak gitu. Katanya sama-sama tahu kegiatan masing-masing jadi gak perlu ngabarin dan dia juga gak bakal macem-macem. Ya aku percaya sih, senakal-nakalnya dia gak mungkin nakal ke perempuan. Bulan Desember lalu, ulang tahunnya ke-25. Aku berniat gak mau ngajak berantem di bulan kelahirannya karena aku mau buat surprise. Gak taunya dia yang buat surprise duluan di 1 hari sebelumnya. Awalnya, aku dihapus dari pengikut di akun secondnya. Kata dia, anak-anak jadi curiga. Aku nggak apa-apa. Aku juga sempat bilang kalau aku takut dia ngejauh, tapi dia bilang nggak gitu. Terus malamnya, dia bilang ada yang mau diomongin. Bingung. Aku udah deg-degan banget. Fokus ngaji juga jadi buyar mikirin notifnya. Lama banget nunggu dia bilang. Sampai akhirnya keluar juga tuh kata-kata mutiaranya. Gini katanya, besok saya udah 25 dan saya bingung habis ini mau gimana. Saya udah nggak bisa lagi ngelak buat pergi dari kata nikah. Sedangkan kamu tahu perbedaan umur kita. Emang mau sampai kapan kayak gini terus? Saya bingung, kamu maunya gimana? Udahlah jangan ditanya perasaan aku waktu itu. Kacau banget, bener kan? Ujungnya aku bakal ditinggal. Kenapa dia gak mau namain hubungan ini? Juga karena dia bingung kan? Ujungnya mau dibawa kemana? Aku gak pernah berharap dinikahin. Tapi bukan berarti dia seenaknya buat pergi dari aku. Dia harusnya lebih berani buat kasih nama kami ini apa. Temen ya teman. Kalau mau lebih ya udah bilang. Dia egois. Dia gak mau aku pergi. Tapi bukan aku juga yang dia mau buat diajak nikah. Meski debatin panjang lebar, aku tetap ngehargain keputusan dia yang emang mau nikah. Dan bener aja, ternyata dia udah deketin perempuan dari awal Desember, 2 minggu sebelum selesai sama aku. Help me habis lebaran dia akan nikah. Apa nggak kaget banget buat aku? Satu pondok bahas tentang dia di depan telinga aku. Aku harus gimana? Kalau aja dia pergi dengan cara yang lebih baik. Kalau gini aku ngerasa dibuang, insecure parah waktu tahu calonnya S3. Sedangkan aku baru lulus paus, aku baru mau melangkah. Aku mau ngelak tapi kenyataannya ada di depan mata. Keluarga terhormat kayak dia, gak mungkin juga cari pasangan dari keluarga biasa aja kayak aku. Sakit banget. Dia nikah tuh aku masih di pondok. Aku bakal ngeliatin nanti. Doain ya biar diberi keikhlasan dan kelapangan dada. Terima kasih paus. Sedih sekali. Aku nyesek banget sih bayanginnya. Buat aku, berjuang di dalam sebuah hubungan itu emang gak gampang. Kata-kata berjuang ini tuh suka kita salah artikan gitu loh. Emang pasti capek banget karena yang kita kerahkan, yang kita korbankan tuh adalah waktu, energi, bahkan hidup kita yang tadinya mungkin kita bisa melakukan banyak hal sendiri, sekarang udah harus dibagi ke orang yang kita sayang. Nggak gampang, tapi kalau orangnya tepat tuh pasti akan sepadan. Kenapa? Karena kita gak berjuang sendiri di dalamnya. Ada orang yang mengeluarkan hal yang sama kayak kita, sama porsinya. Jadi kayak ya kita gak sadar kalau kita lagi berjuang gitu. Karena sama-sama berjuang. Dia pun juga mengeluarkan banyak energi, waktu, dan perasaan dia di dalam hubungan ini. Cuman masalahnya kalau hubungannya gak jelas, lagi-lagi itu terlalu beresiko. Apalagi perbedaan umurnya banyak. Mungkin kalau di awal-awal atau bahkan mungkin di pertengahan itu kita nggak sadar gitu letak ujiannya kayak gimana. Sampai ketika tujuannya berbeda gitu. Itu kenapa hubungan yang sepadan tuh salah satu aspeknya juga di tujuan yang sama. Oke, banyak pasangan di luar sana yang akhirnya setujuan walaupun sebelumnya nggak pernah ada nama hubungannya. Maksudnya sama-sama HTS tapi tahu-tahu nikah, tahu-tahu tujuannya sama, tahu-tahu beneran berkomitmen. Cuman kita nggak bisa menutup fakta bahwa banyak juga HTS yang selamanya tidak serius gitu. Itu kenapa
kita nggak boleh terlalu nyaman dengan kehadiran seseorang yang belum pasti. Well, sebetulnya orang yang sama kita pun juga nggak pasti ya. Orang lain tuh menurut aku keberadaannya selalu nggak pasti, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di masa depan gitu. Gini, dia mungkin ada, tapi dia tidak pernah benar-benar milik kita. Menurut aku, tiap manusia itu hakikatnya milik penciptanya. Jadi di situ tuh aku udah kasih warning sign, kasih kayak batasan bahwa senyata apapun seseorang di hidup aku, senyaman apapun aku dengan kehadirannya, dia tetap bukan punya aku. Bahkan ketika misalkan aku menikah dengannya, dia menjadi suami aku merasa dia adalah partner aku, tapi dia bukan punya aku. Aku pernah bilang kan di episode berkata sebelumnya, aku mau menyayangi seseorang karena penciptanya, bukan karena dianya. Jadi apapun yang akan terjadi nanti, mungkin aku tetap akan terluka, kecewa, tapi at least gak sebesar kalau aku menaruh seluruh harapan aku pada manusianya, paham gak sih? Emang gak enak banget jatuh cinta terhadap angan-angan dan harapan kita terhadapnya. Gak enak banget. Itu terlalu menyakitkan sih kalau buat aku. Kayak kita ngerasa baik-baik aja, dia ada, kayak sekarang dia ada nih, di momen ini dia ada buat aku, selalu bikin aku senang. Kalau aku sedih dia nemenin. Saking indahnya momen itu, aku tuh gak bisa kasih skenario terburuk kalau gimana kalau tiba-tiba dia nggak ada? Gimana kalau tiba-tiba dia menikah dengan orang lain? Aku nggak kasih opsi itu karena aku terlalu nyaman dengan keadaan yang sementara itu. Jadi kalau kamu berada di sebuah hubungan, mau itu nggak jelas atau jelas, mau ada namanya atau nggak ada namanya, konteks berjuangnya harus bareng-bareng. Ini bukan lagi soal kayak, aku tuh seringnya dapet DM kayak, iya aku sayang sama dia sayang sama aku, tapi orang tuanya nggak setuju, nggak merestui, atau kayak, ngerti nggak sih, kayak iya pasangan aku sayang sama aku tapi dia nggak bisa kasih kejelasan, nggak bisa kasih aku tujuan. Girl, if he wanted to, he would. Jadi kayak jangan sampai kasih terlalu banyak effort untuk seseorang yang nggak memberikan effort yang sama kayak kita. Sederhananya kayak, gue perlu nggak ya ngechat duluan, gue perlu nggak ya kasih dia banyak perhatian, karena ada seseorang di luar sana yang dia chat duluan, dia chat setiap hari tanpa perlu orang itu minta. Jadi gak balance, gak seimbang, gak perlu. Aku tahu itu bakal sangat menyakitimu, karena kayak selama deket dia gak pernah menyakiti aku. Mungkin karena harapan kita terhadapnya, angan-angan kita terhadapnya itu belum tergores sama sekali. Terus kita kayak, kita mau marah juga gak bisa, kita mau nyalahin dia juga gak bisa, kayak gak ada hak juga, karena kita terlalu ngerasa aman gitu sama dia. Padahal lagi-lagi naruh harapan ke orang lain tuh udah paling berbahaya, karena gak ada yang pasti di dunia ini. Jadi menurut aku sekarang, karena kamu kenal sama dia gak sebentar, aku tahu sembuhnya pasti lama. Terus akan susah juga buat kamu kayak, karena gini, move on dari orang yang kita anggap tepat itu pasti akan sulit. Karena setelah ini kita jadi kayak, aduh deket sama orang tapi kok gak kayak dia ya, aduh kenalan sama orang baru tapi kok gak mendekati kayak dia ya. Aku cuma mau bilang bahwa itu gak akan ada. Di belahan dunia manapun, tiap orang tuh beda, gak akan ada yang sama. Jadi kalau nanti one day kamu ketemu orang yang baik, yang sayang sama kamu, yang bikin kamu juga pengen jadi orang yang lebih baik, di luar perasaan kamu menyayangi diri kamu sendiri, aku cuma mau bilang, sayangi dia dengan sifatnya yang ada. Gak usah cari yang gak ada. Tiap orang tuh gak ada yang sempurna. Jadi sayangi dia sebagaimana dirinya. Jangan kayak, iya dia sayang sama gue tapi dia gak kayak dia. Gak usah ya. Karena mau sesempurna apapun, seperfect apapun, senyaman apapun, kalau dia gak memperjuangkan kita, kalau dia tetap milih orang lain, ya emang gak ada cara lain selain mengikhlaskannya. Bukan untuk melihat dia bahagia, tapi juga untuk membiarkan kamu bahagia juga.